Ya, halo, saya Zidan Syahrizal. Kali ini saya akan menjelaskan investigate a VLAN implementation di Cisco Packet Tracer. Di sini ada topologi yang sudah dikonfigurasi IP address beserta pembagian VLAN-nya. Kita langsung ke instruksi. Part 1, step 1, ping from PC1 to PC6. Langsung ke simulation. Oke, simple PDU PC1 ke PC6. Oke, ini PC1 akan mengirim ke switch S2. S2 ke S1, S1 ke PC7 dan S3, lalu S3 ke PC4. Pingnya gagal karena nggak nyampe ke PC6 paketnya ini. Kenapa nggak bisa nyampe ke PC6? Karena PC6 ini berbeda VLAN dengan PC1. PC1 di VLAN 10 dan PC6 ke VLAN di VLAN 30. Kayaknya paketnya tidak bisa dikirim. Lalu kenapa S1 dan S3 ini mengirim ke PC7 dan PC4? Itu karena PC7 dan PC4 berada di VLAN yang sama dengan PC1, yaitu VLAN 10. Jadi di kondisi normal, jika tidak ada pembagian VLAN-VLAN seperti ini, jika sebuah switch menerima frame ini di salah satu portnya, maka switch itu akan meneruskan ini yang diterima tadi ini ke semua portnya. Tapi di kondisi ini, karena VLAN-nya dibagi-bagi, maka paket yang diterima dari VLAN 10 akan disebarkan ke device yang berada di VLAN yang sama juga, yaitu VLAN 10, PC7, dan PC4. Maka dari itu, kenapa S1 mengirim ke PC7, lalu S3 mengirim ke PC4. Namun kedua PC ini bukanlah destinasi dari ping yang dilakukan dari PC1 tadi. Oke, lanjut ke step 2. Ini ping dari PC1 ke PC4. Kita buat baru. PC4. Sama seperti tadi, PC1 ngirim S2, S2 ke S1, S1 ke PC7, dan S3. PC7 bukanlah destinasi dari paket ini. Lalu S3 ke PC4. Karena PC4 benar tujuan dari pengiriman paket yang dilakukan oleh PC1 ini, maka PC4 akan memberikan balasan ke PC1. Nah, berhasil. Setelah koneksi berhasil, maka akan dikirimkan data. Berikan feedback lagi jika sudah sampai ke PC4, PC1. Lanjut ke part 2. Observe broadcast traffic without VLANs. Kembali ke real time. Lalu hapus semua startup configuration di 3 switch ini. Command yang digunakan, kita mulai dari S1. Enable. Command yang digunakan untuk menghapus startup configuration adalah erase. Erase startup strip config. Confirm, enter. Erase VRAM complete.
Ini kita lakukan ke kedua switch lainnya. Lalu S3. Oke. Setelah menghapus startup configuration, nah ini ada pertanyaan, where is the VLAN file store in the switches? Jadi VLAN file ini disimpan di memory flash dari switch-switch ini. Nah ini, flash. Jadi VLAN file-nya ini, VLAN.dat. Bagaimana cara ngapusnya ini? Delete the VLAN file on. Oke, kita akan hapus VLAN file ini. Perintah yang digunakan yaitu delete. Delete VLAN.dat. Enter. Enter. Enter lagi. Oke, di S2 sudah, kita lanjutkan ke S1 dan S3 juga. Sama. Delete VLAN.dat. S3. Delete VLAN.dat. Oh. Lanjut ke S2. Reload. Kita reload semua switch-nya. Reload. Ntar kita lanjut ke switch yang lain. Reload. S3. Lalu step 3 ada klik capture or forward to send ARP request and ping. Kita pilih scenario 0 yang tadi. Simulation. Scenario 0. Nah, kita lihat di sini. Ini tadi PC1 ngirim ke PC6. Setelah semua VLAN-nya dihapus, apakah bisa diterima? Nah, ini jika tidak terbagi VLAN, maka disebar ke semua port yang tersambung di switch. Ini bukan destinasinya, ini juga bukan destinasinya. Nah, kenapa masih gagal? Kenapa masih tidak bisa diterima? Nah, yang dikirim dari PC1 ini ke PC6. Padahal kan VLAN-nya sudah dihapus semua. Itu karena IP dari PC1 dan PC6 ini berada di network yang berbeda. Jadi PC1 ada di network 172.17.10, PC6 ada di 172.17.30. Karena di network yang berbeda, di subnet yang berbeda, maka paket yang dikirim tetap tidak bisa diterima oleh PC6. Oke, ada 5-6 pertanyaan terakhir. Jika sebuah PC di VLAN 10 mengirim broadcast message, device apa saja yang menerimanya? Jadi misalnya seperti tadi, jika PC1, yaitu device di VLAN 10, jika mengirim
message. Maka yang menerima juga device yang berada di VLAN yang sama, yaitu PC 7 dan PC 4. Sama-sama di VLAN 10. Untuk ini juga sama, jika VLAN 20 mengirim yang menerima akan device yang berada di VLAN yang sama juga, VLAN 20, yaitu PC 8 dan PC 5. Ini sama juga ke VLAN 30, PC 3, PC 9, dan PC 6. What happens to frame sent from a PC in VLAN 10? PC in VLAN 30. Oke, jadi frame yang dikirim dari VLAN 10 ke VLAN 30 itu akan di-drop karena berbeda VLAN. In term of ports, what are the collision domains? Collision domains di switch ini yaitu di port, semua portnya. Jadi collision domain dibagi menjadi 26 port. Ya, di situ ada 26 port. Lalu pertanyaan terakhir, broadcast domain. Broadcast domain dibagi oleh VLAN-VLAN ini. Jadi ada VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN 30. Jadi switch ini mempunyai 3 broadcast domain. Oke, untuk soal pertama, investigate a VLAN implementation. Seperti itu. Kita lanjut ke soal berikutnya.